Selamat datang di X Undercover. Channel ini merupakan perbincangan antara Dr. Jaya dan Pak Franky yang bertujuan untuk edukasi serta menceritakan pengalaman Dr. Jaya sebagai ahli forensik dan patologi. Sekedar informasi terkait jadwal tayang X Undercover yang akan tayang setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Maka dari itu, untuk mendukung channel ini agar selalu memberikan tayangan yang informatif dan edukatif, kalian bisa dukung kami dengan cara like, comment, subscribe, dan share. Dan selamat menonton! Balik begitu masuk ke dalam, itu yang terjadi adalah ada banyak orang yang luka. Luka-luka berdarah apa segala, kita tolong apa gara-gara segala. sering bolak-balik masuk keluar. Bukan? Nah, masalahnya iya, ternyata di jalan itu tiba-tiba seperti kayak lumpur, Franky, lumpur coklat. Keluar, jalan tuh retak nih. Retak, dan dari retakan tuh keluar air lumpur. Kayak cerita di Injil ya. Waduh, udah ngeliat gitu kita udah serem. Kita masuk di dalam, yang luka-luka kita mau bantuin luka. Dan pada saat itu nggak ada air yang bisa diminum karena saluran air pecah, listrik mati, air nggak ada. Yang selamat punya air siapa? Saya ke dalam minum air. Dan air itu menjadi satu barang yang sangat berharga, Franky, pada waktu itu. Itu di dok. Ini saya mau ngasih tahu sama dokter. Kemarin saya tuh nonton di TV. Ada running text di situ. Ada 2 saluran TV yang saya tonton. Running text-nya tuh ngomongnya gini. BMKG.2 penduduk Jakarta siap-siap terhadap megatrust. Ya. Siapkan dokumen dan apa ya? Saya juga lupa tuh. Saya lagi berpikir, ya mungkin sih ada kemungkinan Jakarta juga kena gempa, dok. Nah, gempa itu diukur dengan ada satuan ya, dok ya? Ya, Richter ya, dok ya. Itu pakai alat yang seismograf yang cak-cuk gitu ya. Emang Jakarta, dokter dapat infonya kayak gimana, dok? Nah, sekarang gini, saya sih mungkin mau kasih tahu aja barangkali di antara kita tuh banyak yang nggak tahu bahwa Indonesia tuh termasuk di dalam Ring of Fire. Jadi ya mulai dari Sumatera paling ujung tuh, Aceh, meliputi sampai ke pantai barat, terus ke bawah Jawa, terus sampai ke Nusa Tenggara. Nusa Tenggara nggak nyampe Papua nih, dok ya? Iya. Itu gunung berapi semua, Franky. Baik yang di atas maupun yang di dalam laut. Nah, Ring of Fire itu masalahnya itu adalah satu, yang kedua Indonesia tuh gede, itu letaknya dekat lempengan, Franky. Jadi artinya kalau lempengan bergeser gempa, gunung meletus gempa pasti. Nah, kita udah tahu berapa kali kan kita ngomong itu kalau lihat gempa di Padang, terus gempa waktu di Aceh kan 2004 kan, gempa di situ, terus gempa di Padang, gempa di Palu dan segala macam gitu. Ini berturut-turut di Jogja aja ada berapa kali. Karena kenapa? Itu gunungnya masih aktif semua, Franky. Yang paling sering sih Gunung Merapi, dok ya, di Jogja ya. Iya, itu atas dasar itu, sekarang yang jadi masalah adalah kita nggak sama seperti Jepang. Jepang sama kayak kita. Dia di seluruh dunia yang paling banyak gempa tuh di Jepang, Franky. Taiwan juga, dok. Kurang banyak di Jepang, nomor 1 di dunia. Juara loh dia. Iya, sedemikian rupa sehingga akhirnya mereka tuh beradaptasi dengan itu. Dengan cara apa? Mereka bikin rumah-rumah dan segala macam yang tahan gempa. Terutama daerah yang paling sering gempa di Tokyo. Saya kan waktu sekolah di Jepang ya, itu saya ngelihat itu struktur bangunannya juga beda, Franky, sama kalau kita bikin bangunan nih, kan makin tinggi bangunannya kan fondasi makin dalam. Di Kobe tahun 95, saya ada di situ, saya salah satu korban terjadi gempa. Penyintas, dok. Saya penyintas. Hari ke-5 saya baru balik ke Indonesia. Nah, begitu dia itu kan hancur. Terus habis itu saya balik ke sana tuh hanya untuk ujian. Karena ujian saya terhambat gara-gara gitu. Ujian. Nah, di sana kan mereka bangun-bangun lagi gedung-gedung baru. Nah, saya kaget. Itunya fondasinya nggak dalam, Franky. Padahal gedungnya bakal tinggi banget. Jadi dia tuh seperti ngambang gitu di atas, sehingga in case kalau di bawah tuh ada patahan, gedungnya itu nggak ambruk, Franky. Nah, itu satu. Yang kedua yang saya lihat itu gini, di sana kan banyak skyscrapers. Itu pencakar langit.
pencakar langit. Kan di dinding kan dipasang keramik, bukan keramik, itu marmer atau apa. Antara marmer setiap 2 meter itu kan ada selak tuh, nat. Natnya itu dari karet, Frankie. Sehingga in case kalian begini, dia begini goyang-goyang, dia bisa elastis goyang-goyang gitu loh, Frankie. Tanpa itu diretak. Nah, saya nggak tahu, tapi tekniknya itu memang benar. Dokter begini-begini, kalau di film kartun ada lagunya. Jadi gitu, jadi itu aja. Terus begitu ini ya, dia juga aspalnya tuh ringan, bahannya ringan. Jadi ya memang karena mereka punya pengalaman itu. Nah sekarang ini Jepang memang udah turun temurun sih ya dari begitu ya. Jadi dia punya, dan bagusnya itu dari satu pengalaman ke pengalaman dicatat jadi buat bahan ke depannya, Dok. Ya, dia sistem pencegahan atau warning untuk gempa juga mereka selalu ada. Nah, korban terbanyak itu di Kobe tahun 95. Itu namanya gempa Hanshin Awaji namanya. Kenapa dia itu korbannya paling banyak? Karena yang sering kena gempa itu daerah Kanto. Kanto itu di atas tuh Tokyo. Di Kobe nggak pernah gempa, Frankie. 150 tahun nggak pernah gempa. Jadi mereka di sana struktur bangunannya itu tidak anti gempa. Nggak sustainable buat gempa ya? Iya, nggak anti gempa. Sehingga, dan orang bilang, di sini kan nggak pernah gempa. Nah terus begitu. Sebenarnya beberapa tahun sebelumnya BMKG-nya Jepang sudah kasih tahu ada siklus 150 tahun gempa di Kobe. Tapi kan bencana dunia yang paling susah diramalkan adalah gempa kan? Iya, tapi mereka kan punya statistik. Nah iya, dia hebatnya tuh. Jadi si Jepang sudah gitu 150 tahun tidak pernah gempa, dan menurut mereka akan ada gempa di Kobe. Tapi orang Kobe nggak ada yang percaya. Itu berdasarkan data-data yang dia sudah terima. Jadi saya ada hitungannya, Dok ya? Iya, itu udah prediksi dia. Jadi kalau dokter bilang, kalau ini sih masih bisa hidup sekian lama gitu. Jadi dia udah tahu. Udah ngomong gitu. Tapi orang nggak ada yang percaya, Frankie. Bukan ngitung hari baik tuh, Dok ya? Nggak ada yang percaya. Terjadilah itu, maka korban banyak. Dan korban terbanyak apa? Orang-orang Jepang sendiri. Rumahnya ambruk. Nah, sekarang barangkali saya mau ngomong begini, yang ditulis-tulis di media, ya sekarang kan di TV, di media sosial atau apa, itu sebenarnya BMKG itu dari dulu tuh sebenarnya memang sudah pinter. Warning ya. Oh, udah pinter. Sudah punya perkiraan-perkiraan yang bisa dipakai dan untuk itu sekolahnya panjang, Frankie. Mereka sekolahnya panjang, dan memang kan mereka sudah tahu itu kan ilmunya udah ilmu dari sejak lama. Misalnya contoh, kamu ingat nggak ada gempa Palu? Ya, ada yang likuifasi apa sih namanya itu? Liquefaction. Nah, waktu gempa Palu itu sebenarnya kira-kira setahun atau lebih dari setahun sebelumnya sudah ada tulisan di Kompas, Frankie. Setahun sebelumnya tuh ya? BMKG merilis bahwa di daerah situ akan ada gempa, tapi orang nggak ada yang percaya, cuman ya di halaman 2 atau apa gitu ya, gitu-gitu. Tapi saya udah baca itu. Dan kemudian jadi gempa, dan korbannya banyak sekali kan pada waktu itu. Itu yang likuifasi itu ngeri juga, Dok ya? Kalau saya ngebayangin, makanya sekarang saya nggak bayangin gitu. Sekarang yang jadi masalah nih, ini kembali ke statistik nih, kenapa itu selalu di running test. Karena gini, BMKG itu sama seperti di Jepang itu ya, orang-orang yang ahli gempa itu selalu punya prediksi. Dari perjalanan ini kayaknya nih bisa terjadi. Walaupun mereka nggak pernah bisa memastikan kapan terjadinya. Nah, dari sepanjang Ring of Fire di Indonesia itu, yang sudah meletus tuh udah giliran. Dan kayaknya yang nggak pernah kena meletus itu adalah yang kesisa tuh ada 2 katanya. Belum pernah, udah cukup lama. Nah, sekarang saya mau nanya, kira-kira kamu pernah tahu nggak sebenarnya daerah di Indonesia yang gempa terbesar, bukan di Indonesia, di dunia, gempa apa? Oh, saya tahu. Danau Toba. Bukan. Nomor 1 Tambora. Krakatau. Oh, Tambora. Tambora di Sumbawa. NTB. Ya, di Sumbawa. Tahu nggak itu terjadinya kapan? 1815. Itu paling gede. Tambora keren juga ya. Nah, yang kedua itu 1883. Kamu pasti tahu 1883. Krakatau.
Krakatau. Krakatau meletus juga sama, tetapi abunya nggak sebanyak itu, tetapi yang terjadi itu juga sama, mempengaruhi suhu global itu turun semua suhu bumi. Tapi lebih populer si Krakatau ya? Iya. Krakatau Masalahnya kemana-mana kenapa? tuh. Krakatau itu dekat Jakarta masalahnya. Dan Hmm. satu, Krakatau itu kan sampai hancur kan, itunya gunungnya. Hmm. Sekarang cucunya udah muncul lagi, Frankie, dan udah meletup-meletup. Hmm. Nah, diprediksi yang akan terjadi tuh di Nusa Tenggara sama di Selat Sunda. Nah, yang akan terjadi Kita di apa? tengah-tengahnya dong, Dok. Nah, justru itu masalahnya. Tapi makanya that's why itu diprediksi, itu kita cuma prediksi kapan tahunnya kita tidak tahu. Tapi yang mesti diedukasi adalah bagaimana caranya kalau itu terjadi masyarakatnya siap. Jadi masalah bangunan segala macam udahlah nggak usah terlalu dipikirin karena memang udah begini adanya ya. Jangan sampai karena ketidaktahuan. Nah, sekarang saya mau kasih tahu nih. Waktu di Aceh 2004 itu orang itu saking tidak pernah tahu namanya tsunami. Tsunami itu bahasa Jepang, Frankie. Nggak pernah tahu. Sekali waktu orang-orang di pantai, tiba-tiba lihat pantai itu surut, laut surut. Begitu laut surut, ikan pada gelepakan di pinggir pantai. Orang nggak ngerti. Itu adalah tanda tsunami, Frankie. Disangkanya dikasih rezeki sama Tuhan, Dok. Pada berbondong-bondong nangkepin ikan di laut. Nah, Berapa menit kemudian datanglah tsunami, hancurlah semua. Gambaran satelit tuh Pulau Aceh tuh yang tadinya banyak gedung tiba-tiba zrut dalam seketika gedungnya hilang, tinggal masjid raya doang satu biji yang ketinggalan, hanyut ke laut. di sana saya nggak tahu ya Aceh pada saat itu rumah-rumahnya itu bangunannya dari tembok atau tembok ya, rata tiba-tiba tinggal tanah aja gitu. Dan buat kami ya dokter forensik suatu yang menyedihkan. Kenapa? Salah satu murid saya yang terbaik dari Aceh, dia baru lulus forensik, gak lama kemudian dia balik ke sana, dia tuh hanyut, hilang, nggak ketemu. Padahal dia baru bertugas, dia hilang bersama anaknya. Jadi, nah itu satu. Yang kedua, saya kan pernah ngalamin waktu di Kobe gempa besar itu, saya ada di situ. Nah, jadi sebenarnya apa yang mesti dilakukan? Kita tidak pernah tahu lah sebenarnya itu bakal terjadi kapan dan di mana. Tapi kalau BMKG sudah kasih peringatan, yang perlu dilakukan adalah kita mempersiapkan diri. In case kalau itu terjadi, jangan sampai kita celaka gitu loh. Yang ditakutkan adalah yang di Selat Sunda itu bukan cuma gempa, tapi potensi tsunami-nya ada. Jadi dokter Jaya maksudnya bahasa kerennya dilakukan mitigasi lah dok ya. Ya itu namanya mitigasi. Kita mempelajari, jadi nggak usah ditakuti. Kita tinggal di sini, keuntungannya besar, Frankie. Karena kita ring of fire, tanah kita subur. Jadi ya bilang, wah di sini katanya tongkat kayu ditanam jadi tanaman gitu. Nah itu bukan apa, itu subur gara-gara tuh Gunung Merapi itu loh, lahar itu subur Frankie. Tapi ya itu ada ininya. Berarti kita nggak perlu pindah ke IKN nih dok, kalau tahu caranya dok. Perlu pindah nggak ke IKN? Ya kalau punya duit. Nggak, tapi maksudnya saya begini, ya kita mesti mempelajari sesuatu lah. Karena gini, beda sama di Jepang. Karena di Jepang udah terlalu sering begitu. Di sana tuh dari sejak SD, TK, itu selalu ada pelatihan. Orang tsunami begini, makanya mereka tuh korbannya relatif sedikit, Frankie. Yang di Tokyo, ya, Jepang. Even kemarin ya waktu di gempa tsunami Aceh itu, yang meninggal 129.000, Frankie. Ribu tuh ya? Ya, sampai tahu nggak? Ada salah satu murid saya, kan kita kirim tim ke sana, selain mau nyari teman kita itu, membantu. Ada yang sampai di sana stres, Frankie. Stres kenapa? Boro-boro memeriksa forensik, identifikasi siapa itu. Itu mayat ada di mana-mana. Sampai di sana malah dia stres, Frankie. Stres. Dokter tahu nggak ada bintang top dunia yang ke sana, dok? Apa? Tahu nggak? Siapa? Cristiano Ronaldo, pemain bola, dok. Ngapain?
Ya setahu saya dia menunjukkan simpatinya sih ke sana tuh. Jadi kemudian dia itu ngangkat anak yang dikasih yang namanya Martunis itu kalau nggak salah. Tapi setahu saya dia ke sana pokoknya menunjukkan simpati. Nah sekarang gini, saya mau cerita. Ya kemarin kan ada satu episode saya pernah cerita ya pengalaman gempa di Kobe, tapi itu lebih ke arah yang gempanya seperti apa gitu. Tapi ini saya mau iniin pembelajaran apa yang kita bisa ambil in case kalau terjadi gempa di Jakarta atau di daerah dimanapun di Indonesia, ya kita tuh punya persiapan yang lebih bagus gitu. Tapi dok, tadi kan gara-gara saya potong dokter berhenti tuh dokter ceritain masalah bikin tim ke sana. Cari teman-teman dokter. Iya, jadi tim sana, jadi dikirim-kirim orang sana. Tadinya rencananya loh, kalau ada orang kita identifikasi gini-gini, ternyata nggak bisa, Frankie. Bagaimana bisa ada orang bertumpuk-tumpuk di mana-mana? Iya dok. Dokter timnya berapa orang? Hampir semua berangkat. Taruhlah 50 dok. Lebih. Nggak bisa ngapa-ngapain di sana. Makanya boro-boro ngitung ini laki perempuan berapa orang itu udah kagak bisa ngitung. Akhirnya ujung-ujungnya apa? Digali tempat ditaruh aja gitu dikumpul-kumpulin. Nah akhirnya ujung-ujungnya apa? Karena yang mati itu nggak tahu siapa gini-gini, yang diidentifikasi cuma beberapa orang yang adalah pimpinan-pimpinan, misalnya kepala polisi atau apa segala macam yang itu, yang orang yang pangkatnya tinggi itu ada beberapa yang diidentifikasi. Masih bisa sempet teridentifikasi dok ya? Ya kan dari seragamnya apa segala. Tapi yang selebihnya tuh udah ditumpuk aja, akhirnya disembayangin aja. Nah pada waktu itu juga ada masalah. Pada waktu mau digituin, masalahnya gini, kalau secara muslim kan disembayangin satu-satu. Dimandiin dulu. Iya, dimandiin. Kalau pada kondisi itu nggak bisa, karena kalau didiamin banyak lalat dan segala macam, nggak bisa. Iya. Kayaknya udah dikuburin. Nah masalahnya waktu dikubur kan masih didoain. Bisa nggak doa masal gitu loh? Saya nggak tahu tuh. Nah ya itu akhirnya kan terpaksa harus minta ulama segala macam. Minta petunjuk lah ya. Jadi pokoknya maksudnya saya ribet gitu. Kita nggak mau itu terjadi. Itu kalau korbannya bisa, terlalu gila ya. Di Palu juga banyak. Iya sih. Di Aceh juga banyak. Saya di Aceh, bukan di Aceh, di Padang. Saya pergi itu waktu gempa Padang. Nah, jadi setiap Indonesia itu yang jadi masalah beda sama Jepang. Di sini kita tidak siap dengan infrastruktur bangunan. Sehingga kalau itu terjadi, ya satu lagi kita nggak pernah dididik soal mitigasi itu. Nggak ada latihan kalau gempa mesti kemana, ngapain gitu loh. Jadi, nah itu, jadi kondisi di Jepang, di Kobe terutama ya, sama di Indonesia tuh ya rada-rada mirip. Kita belum ada latihan gitu, karena saya punya cucu, saya punya anak juga, kita nggak pernah dilatih tuh. Bagaimana kalau in case ada gempa besar gitu ya, terus kita mau ngapain gitu, mesti lari ke jalan, apa tetap di dalam rumah. Mesti sembahyang dulu dok. Jadi gitu. Nah jadi ceritanya gini, ini saya mau cerita nih, ya barangkali dari situ bisa ini. Saya tuh waktu di Jepang, saya tinggalnya di mes. Di mes khusus untuk orang asing. Jadi dokter termasuk ekspatriat di Jepang ya? Iya. Keren juga dok. Ya walaupun saya sering dianggap orang Jepang. Jadi di sana tinggal di Kobe, dekat kampus tuh, milik kampus. Dia ada kayak apartemen gitu milik kampus. Bayarnya lebih murah di situ. Tinggal di situ. Kita tinggal di kamar-kamar. Nah di kamar itu kita ada dapur umum. Jadi kalau masak di dapur situ. Di kamar kita cuma buat tidur doang, tidur ada ranjang, ada segala macam gitu. Nah, terus kalau masak ya di dapur. Terus kalau di dapur itu tuh ada kulkas. Nah, saya tuh kebiasaan di Indonesia. Kalau ada air saya masak. Saya masak terus saya masukin ke dalam ituan botol aqua tuh. Iya. Saya dinginin. Maksudnya kan kalau minum air dingin kan enak gitu loh. Padahal orang Jepang mana ada. Orang Jepang itu nggak pernah minum air. Nggak pernah minum air putih. Ya kalau mau dia pakai keran aja, dia colok gitu. Saya punya persediaan air di dalam situ, saya masukin. Orang nggak ada yang tahu, pokoknya yang suka nyimpen air tuh saya gitu loh. Air yang dianggap sudah lebih bagus lah kondisinya dok. Karena udah dimasak. Udah dimasak. Orang di sana nggak orang masak air. Taruh gitu. Udah gitu saya punya apa? Saya punya persediaan makanan, Frankie. Karena di sana tuh kalau makan di luar mahal, Frankie. Oh iya, baru ingat di running text-nya tuh persiapan terhadap persediaan makanan dan dokumen. Nah, di sana tuh saya ini mau makan di luar tuh makan mie, Frankie. Kalau di sini kan kita makan mie di pinggir jalan tuh bisa belasan ribu, bisa kan? Indomie rebus. Kalau di rest area ada 2 macam harga dok. 3 bahkan. Indomie telur 15.000,
ada yang lebih agak itu bagus lagi atau mungkin berkomplot dia 20.000, ada satu tempat lagi 25.000. Ya. Oh di sana 150.000 Frankie, itu yang standar tuh. Berapa? 150.000 di kaki 5 tuh. Iya. Itu dagingnya cuma satu lembar. Satu gitu. lembar ya. Nah, jadi kayak begitu mahal kan. Saya tuh karena di itu saya paling senang di dapur, setiap hari di dapur nongkrongin orang masak. Orang Korea masak sendiri kan. Nanti orang Korea bikin kimchi, saya liatin bikin kimchi, masaknya gitu. Jadi saya belajar segala macam orang tuh dari berbagai macam negara tuh masak. Tapi saya paling senang kalau orang Cina masak. Kenapa? Masakannya macam-macam. Lalu dia masak, udah pasti satu cirinya. Pintu ditutup, jendela dibuka. Padahal makanan Cina tuh paling gampang bumbunya, Dok. Jahe, bawang putih. Udah, itu aja. Tapi asapnya tuh, waduh, kayak gitu. Apa? Jadi kalau enggak alarm berbunyi, Frank. Itu mereka. Jadi saya tuh seneng gitu. Nah, saya beli makanan biasa. Makanan awetan nih, Dok. Enggak, makanan asli. Kan katanya buat persediaan. Iya, buat persediaan. Tapi saya kan di sana makanan yang sehat apa? Salmon, Frank. Tahu nggak ikan salmon itu satu biji, satu itu mahal kan, satu potongan. Di sini lebih mahal lagi, Dok. Wah, saya belinya satu ikan salmon, Frank. So paha, kan setangan. Iya. So gini, itu hampir 1 meter. Disimpan di mana, Saya Dok? dipotong. Jadi pas potongan kecil itu harganya murah. Saya ingat sampai sekarang itu 800 yen. Saya potong dari 20 itu masukin di bagian freezer. Nah, kalau mau makan dikeluarin, goreng doang, kasih kecap sama jeruk. Tapi ngomong dokter lagi. masalah mie, ntar abis dari sini kita makan itu ya, mie Vietnam ya. Ingetin, Dok ya, mie Vietnam. Sekalian sama kopi Vietnam, Frankie. Pakai cyanida dikit. Ya ampun, Dok. Udah dibilang pakai si Anita aja. Nah, terus jadi saya udah persiapannya. Itu diketawain orang, Frankie. saat itu dokter melakukan persiapan tanpa sengaja. Enggak sengaja. Karena Udah saya tuh nggak sengaja beneran ya? dianggapnya orang gila, Frankie. Ah, lu ngapain begituan? Nggak apa-apa, kan cuma dianggap doang, Dok. Lebih repot kalau memang bukan dianggap. Nah, sekali waktu kayak gituan. Nah, satu lagi saya punya tas pinggang. Tas pinggang. Di tas pinggang itu saya taruh pasport segala macam. Saya nggak mau taruh di dalam lemari apa segala macam lagi. Saya taruh. Saya tidak dengan memang tidak mempersiapkan itu. Wah, ini pagi-pagi nih sekitar jam 4. Itu tanggal 17 Januari tahun 95. Lagi tiba-tiba saya bilang, kenapa kepala gua mau pusing, mabok. Redak. Itu bukan cuma itu. Jadi kalau goyang tuh cuma begini, Frankie. Itu kan lampu-lampu goyang itu mah biasa. Ini saya sendiri sampai terlompat-lompat begini, Frankie. Dari ranjang seperti kayak main itu. Kenapa sih? Trampolin. Lah ini ada apa gitu. Terus ya saya langsung jatuh ke bawah. Saya baring aja itu kayak turbulen di pesawat udara kali, Dok ya? Gila, lama lagi, Frankie. Habis gitu yang saya lakukan lama. Lumayan lama itu, sekali gitu ada 5 menit kali. Waduh. Wah, pusing, Bang. Tapi begitu tangan saya raba-rabanya tas pinggang itu loh, Frankie. Langsung saya pakai, saya merayap ke depan. Karena saking goyang-goyang gitu, saya nggak pasrah di situ. Saya merayap itu saya tinggal di lantai atas juga. Waduh, di lantai banjir, retak lantainya, banjir. Ada asap. Saya keluar ke tangga gitu. Nah, keluar, akhirnya turun bisa kacamata ketinggalan lagi. Dokter dulu masih pakai kacamata ya? Waduh gitu. Udah naik lagi ke atas, ambil kacamata. Untuk kacamata saya taruh di tempat yang sama. Kacamata udah ke bawah. Kayak liatin orang-orang asing semuanya pada pergi lari ke jalan, Frank. Tahu nggak? Begitu di jalan, jalan semua ada yang bawa selimut, ada yang semua pakai sekedarnya di tengah jalan gitu. Karena kita takut gedungnya ambruk kan. Sampai di jalan, wah orang pada kedinginan. Itu musim dingin, Frankie. Lagi dingin-dingin itu. Pada selimutan gitu. Tahu nggak, Frankie? Apa yang ada di pikiran saya? Orang Jepang nggak ada satupun di situ, Frankie. Di jalan. Tahu nggak? Di Kobe nih, Dok ya? Iya. Nggak ada satupun orang Jepang di situ. Dalam hati saya, gila nih orang nih.
dia punya bunker di dalam. Saya pikir itu, Franky. Main curang gitu, Dok ya. Ya dia gila nih, kita orang asing doang gini. Udah selesai reda, kita masuk lagi ke dalam, dia ada gitu loh, lari lagi ke jalan gitu kayak orang gila gitu loh, Franky. Nggak apa-apa, Dok, kalau dibilang kaya doang, Dok. Yang penting nggak sampai gila. Nah, akhirnya begitu dia udah mulai reda-reda, orang mulai masuk loh, nonton TV lah, TV ada gini-gini. Nah, sekarang ada satu yang bagus, menarik. Tapi saya mau ini dulu, Dok. Saya paham sekarang, Dok, kenapa pemerintah memberikan anjuran bahwa kita harus menyiapkan dokumen dan istilahnya tadi apa, Dok? Dokumen tadi satu lagi persediaan makanan. Yang dimaksud dokumen ternyata adalah dokumen identitas diri, Dok, yang paling penting. Iya. Ya kan dokter tadi bilang paspor. Iya. Karena sekarang coba kalau saya bilang nggak bisa pulang, saya udah jadi orang Jepang, Franky. Paspor saya ini, Dok. Saya bilang misalkan contoh, saya nyimpen ijazah. Buat apa ijazah kita simpen? Umur segini udah 22 tahun masa masih mau ngelamar kerjaan gitu kan ya. Dan pasti udah ada di awan sana lah ya, disimpan tuh data. Tapi kalau identitas diri menunjukkan bahwa kita tuh siapa gitu. Nah, ada beberapa begitu kan bolak-balik. Begitu masuk ke dalam, itu yang terjadi adalah ada banyak orang yang luka. Luka-luka berdarah, apa segala, kita tolong. Gara-gara sering bolak-balik masuk keluar. Bukan? Nah, masalahnya iya, ternyata di jalan itu tiba-tiba seperti kayak lumpur, Franky, lumpur coklat. Jalan tuh retak, nih. Retak, dan dari retakan tuh keluar air lumpur. Kayak cerita di Injil ya. Waduh, udah ngeliat gitu, kita udah serem. Kita masuk di dalam, yang luka-luka kita ngobatin luka. Dan pada saat itu nggak ada air yang bisa diminum karena saluran air pecah, listrik mati, air nggak ada. Yang selamat punya air siapa? Saya ke dalam minum air. Dan air itu menjadi satu barang yang sangat berharga, Franky, pada waktu itu. Itu di apartemen Dokter Jaya, di kamarnya Dokter Jaya, di kulkas. Ya, artinya kulkasnya di apartemen di dalam unitnya Dokter Jaya. Saya bawa, saya tuh jadi sedikit orang yang punya persediaan air, dan tahu nggak, Franky, pada saat itu begitu orang lain bilang, bagi gue dong, gue cukup punya sedikit begini. Begitu hari ketiga aja, sama sekali nggak ada air. Orang nggak bisa hidup di air. Udah nggak bisa deh. Kalau minum aja nggak bisa, gua mesti pulang. Nah itu cuma satu-satunya cilaka, Franky. Saya mulai coba telepon nggak bisa tuh. 3 hari pertama tuh nggak bisa telepon. Karena jaringan putus. Tahun berapa, Dok? 95. Kita udah mulai pakai GSM tuh, Dok. Saya telepon gak bisa nyambung. Dan begitu sambung pada hari ketiga, saya telepon istri saya. Saya bilang, gue selamat gitu ya. Tapi nyambung ke istri dokter? Nyambung. Bukan ke istri orang lain, Dok ya? Enggak, begini, saya tuh exciting, gue bisa nyambung aja udah mau kasih tahu nih gue selamat gitu, gue bukan korban gitu. Gue selamat katanya. Ada jawaban istri saya yang bikin saya down, Franky. Selamat apaan katanya? Dalam hati gue di sini udah hampir mati. Enggak, itu jawab istri Dokter Jaya itu jawabnya benar banget. Dia bilang gue selamat. Kan dokter ngomong gitu. Selamat apaan? Lu kan Dokter Jaya. Bukan selamat gitu. Saya bilang, ini Kobe lagi ada gempa dari sejak 3 hari lalu. Masa nggak dengar? Enggak, dia nggak pernah nonton TV, Franky. Parah. Itu. Satu lagi, Franky. Makanya kalau kayak gitu tuh punya pulsa, Franky. Pulsa, tapi kalau BTS pada rubuh semua juga nggak bisa, Dok. Enggak, tapi ya itu. Akhirnya saya susah. Mau pulang juga susah, Franky, pada waktu itu. Saya pergi jadi hari kelima, saya pergi berusaha, habis itu kan kita masih gempa tuh bersusulan, jadi gempa tuh biasanya gempa besar, ada susulan nggak berhenti berhari-hari, Franky. Yang saya kerjain apa, Franky? Ya dasar rada-rada gila juga saya. Ngaku. Rada-rada nggak gila beneran. Kamera kan masih ada saya. Saya pergi keliling kota, Franky. Hari kedua tuh udah keliling kota saya. Pergi. Kan jalan kaki. Biasanya nih, saya tinggal di pulau. Ke Kobe naik kereta. Terus udah gitu, dari Kobe naik kereta lagi. Itu pulau saya putus, Franky. Keretanya.
Terus naik apa ke Ada beberapa yang ya, jadi rupanya saya jalan-jalan ke situ itu baru saya tahu ternyata ada banyak jalan yang pada putus, ada yang ambruk gitu. Tapi kita masih bisa lompatin gitu, bisa jalan gitu loh. Saya pergi, jadi itu tanah retak di situ loh, baru saya lihat tanah retak jaraknya bisa 1 meter, retak tiba-tiba ada yang ambles begitu. Saya pergi, saya foto-foto pergi, dokumentasi. Waduh, ini dokter bakat jadi wartawan nih ya. Saya foto-foto sampai ke kota. Saya bukannya apa, cuma pikir satu, saya ini udah selesai, Franky, tinggal ujian dokter. Di situ. Yang saya mau pikir cuma satu, lab gue gimana? Loh kalau labnya kagak jalan kan berarti dokter batal. Profesor saya gimana? Wah cari jalan, sembari jalan di foto-foto jalanan yang retak, apa gedung ambruk, saya pergi. Begitu sampai di fakultas itu jauh Franky jalannya, jalan kaki. Di sampai ke fakultas, asosiat profesornya ada di situ. Dokter apa aja? Kita punya profesor hilang katanya. Profesor saya hilang Franky. Gak ada. Profesor hilang, saya nggak bakal jadi dokter Franky. Waduh. Silakan. Terus profesor bilang, kamu jangan sini bahaya katanya, pulang. Nah selama itu apa yang terjadi? Di 3 hari udah mulai habis air kan, mereka udah mulai makan, minum air kolam. Nah habis begitu yang terjadi apa? Hari ketiga pergi air kolam. Terus hari keempat kira-kira ada orang ngantri air Franky. Ngantri air. Ikutlah sama orang-orang. Jalanan ramai panjang gitu. Orang bawa jirigen-jirigen gitu. Ngantri air. Nggak taunya yang ngasih air itu dia ada seperti keteki besar gitu ya. Kasih air. Itu semua orang dikasih jatah air. Panjang, antrian panjang. Kita ikut aja lah. Itu air bersih kan. Begitu baru berjam-jam udah ganti-ganti, tiba-tiba airnya habis lagi. Langsung sih yang punya tangki itu langsung dia nunduk minta maaf. Mohon maaf airnya udah habis, kata nanti besok gitu kita akan usahakan lagi. Dan orang-orang itu tidak ada yang marah, dia bubar lagi. Bubar dengan baik-baik gitu loh. Itu saya bilang, wah ini orang nih disiplinnya luar biasa. Tapi belakang baru saya tahu ternyata yang ngasih air itu Yakuza, Franky. Oh, gangsternya Jepang. Ya. Dan saya kemudian juga baru tahu ternyata yang namanya gangsternya Jepang, dia memang jual narkoba dan segala macam, tetapi mereka itu solider banget sama orang Jepang. Dan satu, selama saya nonton TV di sana, selama itu tidak ada tuh orang yang kemudian nangis-nangis, wah rumahnya hancur gini-gini, nggak ada. Yang di TV itu apa? Diceritain segala macam bahwa orang tuh optimis, untung gua masih hidup, dan kemudian mereka saling bantu. Yang ditampilkan di TV adalah bagaimana orang membantu orang lain. Nah, Dok. Dari tadi saya nungguin Dokter Jaya mau cerita masalah. Tadi Dokter Jaya kan sebutin itu cuman orang asing doang yang ada di jalanan. Sejak nggak ada di jalanan, pada kemana tuh Dok? Itu dia yang saya mau ceritain. Sebenarnya kenapa? Karena mereka dari sejak SD itu dikasih latihan. Mitigasi bagaimana kalau ada gempa. Dan belakangan baru saya tahu orang Jepang itu gedungnya kan kebanyakan tahan gempa. Mereka tuh sudah dididik kalau ada gempa, larilah ke tempat-tempat yang dimana itu nggak bakal ketiban sama atap. Apa? Di bawah meja. Kalau ada tangga yang miring begini, di bawah tangga gini. In case kalau ini runtuh pun ini di sini ada ruang. Tapi ini tahun 95 kan Dokter Jaya. 95 di Jepang itu pemakaian particle board untuk meja udah populer atau masih meja itu dari kayu biasa? Kayaknya sih udah masih kayu deh. Masih kayu aja. Karena sekarang nih kualitas meja kita, jangan salah pilih meja. Iya. Nah misalnya contoh, bayang nggak kalau ada gempa gini di langit ini atap runtuh, kalau kita ada di bawah meja kita aman, Franky. Iya. Di sini bisa ada puing. Tapi kalau di sini aman. Nah itu yang terjadi pada waktu gempa di Padang. Nggak banyak orang yang kayak gitu. Orang ada di sini ketimpa sama itu ya udah pasti luka. Dan dia sakit. Ya itu satu. Jadi banyak orang-orang yang meninggal juga itu orang asing. Tinggalnya di tempat penginapan murah.
Yang mutu gedung-gedungnya baru dibikin dan tidak tahan gempa. Jadi banyak korban di situ. Tapi kalau yang di gedung-gedung besar ya itu ya, ada gedung yang udah tua banget, ambruk gedung misalnya 17 tingkat, gerak udah tinggal rata sama tanah. Tapi mostly kebanyakan dia hilang satu lantai, misalnya lantai 5 hilang tuh, atap sama itu satu lantai hilang kelihatan itu, kayak gitu. Jadi, nah pada waktu itu maksudnya survivalnya orang, dan saya cuma bilang bahwa satu orang kalau yang bisa pakai kacamata segala macam ditaruh di ya tas atau apalah. Yang harus penting itu ID. Dan satu, kalau orang itu misalnya dia punya penyakit, obat-obatan jangan lupa, Ricky. Air minum jangan lupa. Jadi artinya di rumah yang namanya in case jadi seperti itu, jangan lupa air minum. Makan kita bisa. Ini biasanya kan kalau ada kejadian gitu kan orang ngasih makanan seperti ke Indomie segala macam gitu ya. Tapi kalau air tuh enggak lah. Jadi itu harus dipersiapkan kalau mau saya. Dan satu, in case misalnya saya nggak tahu, tapi yang perlu disiapkan itu tadi kan dokumen. Artinya yang udah pasti lah, yang dokumen tuh satu, yang mesti paling penting itu ID, KTP, paspor, dan kemudian apalagi Frankie, yang bahasanya berkas-berkas asuransi, itu rumah, sertifikat rumah. Karena kalau nggak terjadi itu di Aceh yang begituan tuh hilang semua, udah selesai Frankie. Akhirnya mereka tidak tahu tanah gua di mana, udah ke batas kagak jelas. Kalau ada kan tuh masih bisa diinin. Iya. Itu agak repot dok ya, kalau sampai dokumen-dokumen yang seperti itu dok ya. Iya. Nah itu kan sesuatu yang nggak bisa diinin. Dan kalau taruh dokumen itu jangan di bawah lagi, di lantai bawah. Kenapa? Kalau di lantai bawah tuh tiba-tiba terjadi tsunami, air masuk segala macam, habis lah. Uruk. Di lantai agak tinggi kalau bisa. Nah itu jadi dokumen yang harus disiapkan. Tadi air, saya bilang air. Dan kalau mau makanan yang praktis lah seperti kayak Indomie, oke lah karena itu bisa gampang disimpannya kan. Terus apalagi obat-obatan pribadi, Frankie. Kebayang nggak kalau orang itu menderita asma? Iya. Dia terus kemudian orang sakit jantung, orang kencing manis, kagak ada obat kencing manis, modar Frankie pada waktu itu. Obat-obat itu harus. Dan satu, pakaian ringkas, Frankie. Saya sih kadang-kadang nggak tahu nih cara berpikir saya nih dok. Kita kalau Jakarta yang kena serangan gempa, kalau kita dalam kondisi tidak semua kota kan di Jepang tuh kota sama kota nempel nggak sih dok? Atau ada jarak? Kayak di sini aja lah, di kota banyak, sini longgar banyak. Ya kan maksud saya kalau kita masalah makanan tuh dok, dengan kemajuan transportasi sekarang nih kita bisa jalan kaki ke Bogor ataupun ke Depok. Untuk beli makanan di sana, gitu. Mungkin nggak sih saat itu di Jepang kayak gitu dok? Enggak. Karena gini, supermarket tuh baru buka tuh menjelang hari keempat atau hari kelima. Baru buka supermarket, karena supermarketnya sendiri ambruk. Dan mereka kemudian ngambil barang-barang yang masih kesisa tuh diambil, dia bikin toko mendadak di depan gedungnya. Gedungnya biasanya hancur, mereka bikin dagangan di luar. Oh, kayak pasar gitu. Itu terjadi dan mereka itu biasanya yang hebatnya mereka tidak menaikkan harga, Frankie. Harga dijual bahkan lebih murah dari sebelumnya dia jual, padahal dia barangnya sendiri hancur. Waktu ditanya kenapa, dia bilang ya kita lagi susah, kita saling bantu, dia bilang. Oh, nggak kayak di Indonesia kemarin dok ya? Nggak di Indonesia. Masker itu dari saat itu saya beli merek tertentu dan jarang kan merek masker dok ya. Itu satu kotak cuma 20.000. Waktu pas pandemi kemarin, satu lembar bisa ratusan ribu kalau nggak salah. Nah, tapi bukan cuma itu, udah pada kondisi itu ada teman saya yang boncot, Frankie. Dia pikiran dagang. Lagi mahal gini untung besar. Dia datangin dari luar negeri, Frankie. Ngabisin sekian miliar, Frankie, untuk beli masker. Dia pikir hitung-hitungan gue belinya sekian, kok jualnya sekian. Sampai di sini tiba-tiba maskernya udah harganya turun, Frankie. Habis gitu dia bujuk-bujukin saya, dok, katanya kan kamu perlu masker gini-gini. Gua punya sekian ini, barang kok mati di situ katanya. Jadi kalau yang mesti dipersiapkan apa gini, kita tuh jangan apatis, artinya jangan tidak percaya. Yang namanya BMKG itu ada ilmunya. Kalau dia ngomong seperti itu ya yang mesti lakukan kita persiapkan diri. Nah, yang disuruh dipersiapkan itu adalah sediain satu tas.
di mana di situ terisi hal-hal yang sangat-sangat urgent. Apa itu? KTP atau paspor, kemudian sertifikat rumah atau segala macam, terus kemudian barang yang memang betul-betul penting situ. Pakaian, beberapa style pakaian yang ringkas dan tidak berat. Di situ obat-obatan persediaan di situ, center, jangan lupa center. Pada kondisi itu mungkin ada susah center, cadangan baterai. Nah, tapi sebenarnya kalau kita ngomong nih dok, Jakarta seberapa besar sih resikonya nih dok? Menurut dok, perkiraan aja dok, kan kita bukan begini, ahli. Masalahnya bukan itu. Ini ada ring of fire. Semuanya sudah pada meletus. Yang belum itu di situ, dan itu akan jadi gede sekali karena kita akan lalai. Sama persis di Kobe, sama persis seperti di Palu. Kita lalai. Kita lalai, kita tidak siap dan kita tidak belajar. Itu Frankie. Yang mesti dilakukan adalah pengalaman di beberapa daerah seperti kayak begitu. Berarti kan bisa contoh. Masa sih kita mau sih ini gedung-gedung udah ambruk semua, runtuh semua. Masa sih habis gitu kita bikin rumah baru tidak tahan gempa satu. Udah tahu orang gempa tuh kejadian seperti itu kan selalu berulang. Nah, mitigasi itu maksudnya untuk persiapkan diri. Kalau nggak kejadian ya syukur, alhamdulillah. Tapi kalau kejadian kita siap, nggak berantakan gitu loh. Kebayang nggak kalau kondisi itu listrik mati semua, senter pun kita tidak punya senter, nggak ada baterai. Begitu ada kejadian, obatnya habis keuruk. Jadi ada satu tas tuh yang kalau kita ada kejadian itu, in case itu kita bawa kemana, dari situ kita bisa hidup. Itu aja. Dan satu, kalau namanya tsunami itu yang tadi pengalaman, kalau ada sesuatu, biasanya kalau ada gempa, MKG langsung ngitung, ada potensi tsunami, dia akan bilang, ada potensi tsunami yang akan datang sekian jam kemudian, atau berapa menit lagi. Nah di situ kita mesti siap-siap harus kabur ke tempat yang lebih tinggi. Tapi saya salut loh sama pemerintah kita sekarang dok, terutama di BMKG ini. Saya beberapa saat yang lalu kan ada apa? Toto TV itu terhenti siaran. Terhenti siaran, ada pengumuman. Itu saya tahun berapa? Awal-awal 2000-an. Itu saya sebenarnya dulu masih belum ngerti bahwa TV berhenti, terus kemudian keluar berita itu waktu saya di Amerika situ. Nah sekarang Indonesia udah bisa seperti itu. Iya. Karena kita khusus untuk gempa itu kita udah datangkan ahli-ahli juga dari luar negeri. Dan itu bagus menurut saya. Jadi siaran itu langsung mutusin berita. Semua berita, informasi, entertainment semua berhenti. Layar muncul di seluruh TV. Mau berita, mau siaran mana aja tuh. Gitu. Dan pada waktu yang kondisi gawat gitu, jangan lupa satu, radio, Frankie. Oh, saya pikir dokter mau ngomong, jangan lupa satu, berdoa, Frankie. Enggak, radio, Frankie. Kamu tahu ya waktu kita pernah dapetin kondisi yang tidak enak seperti itu, kerusuhan, Mei, segala macam berita tuh ada di radio, Frankie. Ya, favorit saya Sonora, dok. Ya enggak, tapi maksudnya saya, itu adalah sesuatu yang penting. Makanya itulah adalah tontonan orang pada saat dia terjadi gitu, kita dapetin berita di situ. Ada potensi gempa, ada potensi tsunami, kita akan tahu karena itu diberitahu sama kita. Dan sistem alarm kayak gitu udah jalan di Indonesia. Cuman kalau itu jalan, terus kita sendiri nggak siap, terus kemudian cari paspor kita ada di mana? Jangan, paspor tuh ada di satu kertas. Paspor, sertifikat rumah, ya terserah lah kita anggap penting apalah, taruh di situ segala macam. Ada center, ada obat-obatan. Jadi in case ada apa-apa tinggal itu aja yang dibawa. Yang lain biarin tinggalin gitu. Dan benda penting jangan ditaruh di bawah. Karena kalau kemasukan air, selesai, Frankie. Di atas tuh lebih aman, apalagi kalau barang-barang yang terbuat dari kertas. Tapi ngomong waktu tsunami di Aceh, dokter punya informasi nggak sih berapa meter dia tingginya, dok? 30 lebih, 30 meter. 30 meter? Habis kelelep, Frankie. Habis dok kalau 30 meter? Iya. Karena rumah-rumah 3 lantai aja paling 20 meter. 30 meter, Frankie. Jadi itu memang, ya kita tidak tahu. Tetapi sebenarnya hal itu sudah dari dulu tuh udah diantisipasi. Ada banyak cara tuh untuk mencegah supaya tsunami itu tidak menyapu Jakarta. Karena Jakarta itu kondisinya kan sudah di bawah laut. Kalau ada tsunami itu pasti tenggelam, Frankie. Kalau menurut saya sih salah satu alasan kenapa ibu kota pindah ke Kalimantan itu, Frankie, karena Jakarta itu di bawah laut.
Makanya sebenarnya pada waktu dulu udah ada kan sebelumnya Gubernur Jakarta belajar ke Belanda bagaimana pengelolaan Amsterdam yang kondisinya sama kayak Jakarta di bawah laut. Bagaimana mencegah supaya bisa awet kayak Amsterdam gitu. Tidak ini paling sedikit harus ada ganjelan di laut sana. Paling kurang kalau ada tsunami pun itu udah pecah dulu di tengah gitu. Saya pikir dokter mau ngomong begini, belajar dari Belanda supaya bisa awet seperti Belanda. Ngajari kita ngejajah negara lain, Dok. Karena negara Belanda itu, Dok, katanya waktu saya ke sana itu dibiayai dari hasil kekayaan Indonesia. Oh, itu sih semua orang udah tahu. Iya, Dok, ya? Saya kan sempat sekolah di Belanda, udah tahu lah. Artinya, tapi kita nggak boleh belajar yang salah gitu kan, Dok, ya? Ya enggak, tapi mereka tuh teknologinya memang bagus banget untuk itu. Jadi kita belajar ke gempa, kita belajar ke Jepang. Tapi kalaupun udah ada gitu, kalau kita sendiri nggak siap, ya artinya gini loh. Jangan kita menafikan apa yang diomongin sama MKG. Dia ngomong gitu adalah untuk pencegahan supaya korban nggak banyak. Kita nggak boleh anggap sepele lah, Ya. gitu, Dok, ya. Karena yang terjadi di Kobe yang 150 tahun tidak pernah ada gempa, tiba-tiba terjadi gempa, itulah alasan kenapa yang meninggal 6.500 pada waktu itu. 6.500 meninggal, Frankie. Pada waktu itu. Padahal itu di Jepang biasanya nggak sebanyak itu. Karena mereka tidak siap, dibilang bakal ada gempa. Ya seumur-umur si Kobe nggak pernah gempa gitu, udah 150 tahun. Jadi kita tuh yang terakhir tuh 1883 yang gede. Nah sekarang udah sekian ratus dan itu cucunya udah gede. Itulah masalahnya. Dan itu sudah diprediksi bukan sama Indonesia tuh, dari luar negeri juga udah prediksi itu akan terjadi. Cuman kapan waktu kita tidak tahu. Tapi kita harus siap. Nah, yang saya lihat sih kita tuh nggak sesiap Jepang dalam hal itu edukasi masyarakat gitu ya. Saya sih mudah-mudahan doa saya terkabul, Dok, kalau nanti ada kejadian di tahun 2022-235, Dok. 20235. Enggak, tapi itu hampir-hampir mirip sama waktu COVID kemarin. Kan sebenarnya udah ada beberapa orang yang udah ngomong akan terjadi siklus wabah 200 tahun kan. Setiap 200 tahun tuh ada wabah. Wabahnya datang tiba-tiba, yang mati banyak kemudian hilang sendiri. Yang ngomong siapa tuh, Dok? Dari seluruh dunia. Oh. Banyak ahli dunia udah ngomong, cuma orang nggak ada yang percaya, mana ada sih kejadian kan. Saya pikir paranormal ngomong gitu. Enggak, bukan ilmuwan. Karena itu kan bisa pakai big data kan, Frankie. Big data ada sekian wabah, sekian itu mereka sudah punya big data. Jadi prediksi mereka tepat lah. Ya, untungnya kita selalu istilahnya negara berketuhanan, Dok. Ya. Gitu. Itu satu, kalau kalau saya sih di rumah saya tuh yang namanya botol aqua, yang botol itu yang itu banyak, Frankie. Jadi in case ada apa-apa tinggal dikotak aja gitu. Oh. Air loh, air jangan lupa, bukan makanan sebenarnya yang utama tuh air, Frankie. Kita nggak bakal mati kalau airnya cukup. Bisa kenyang juga makan air. Kita ke danau. Minum air danau. Air danau kan air tawar ya, Dok, ya? Tawar. Masih bisa lah. Perlu disaring dulu. Ya kalau yang hobi mancing bawa pancing juga kan gitu. Tapi ada satu yang saya sangat salut sama mereka. Saya pulang ke Indonesia, 6 bulan kembali, 6 bulan kemudian saya balik ke sana. Mau nyari profesor saya. Karena profesor hilang berarti saya nggak jadi dokter, Frankie. Profesor lain pasti nggak mau menghandle. Itu beneran hilang tuh saat itu? Profesor saya tuh orang kaya, Frankie. Ketemu nggak Dia akhirnya? tuan tanah. Jadi begitu saya balik sana, ternyata dia lagi jalan naik mobil. Dia orang kaya, Frankie. Dia punya rumah beberapa. Lagi naik mobil, tiba-tiba gempa, dia berhenti kan. Ya mereka udah dikasih tahu berhenti. Jalanan putus segala macam. Dia camping di mobilnya itu selama beberapa hari. Beberapa hari kemudian saya kirim email. Dia bilang saya selamat. Ya udah, saya balik ke sana. Siap-siap ujian. Akhirnya lulus saya. Berarti dia bohong juga, Dok. Kan namanya bukan selamat. Nanti dokter aja, waktu dokter ngomong sama istri dokter, dibilang gua selamat, istri dokter komplain. Selamat dari mana? Lu kan Jaya. Gitu kan. Jadi ini juga bukan selamat dia, Dok. Tapi itu sih kalau menurut saya beruntung, saya diberkati Tuhan. Profesor saya nggak kenapa-napa. Cuman rumahnya memang hancur. Rumahnya hancur. Dia ke kantornya hancur. Dia jadi tinggal di dalam mobil. Nah, habis begitu saya ikut ujian.
Tapi ada satu yang saya bilang nih orang Jepang benar-benar strict banget. Kan saya mestinya tinggal di sana sekian, kan dikasih beasiswa tuh. Jadi ada beberapa waktu yang mesti saya tinggal di sana sampai tanggal berapa, saya pulang duluan karena gempa kan. Kan itu force major kan. Tapi uang beasiswa kan udah saya terima. Sampai di sana ditagih, Frankie. Jadi dia bilang, lo kan tinggalnya masih sekian hari, lo kan tinggal di sana cuma sekian hari. Jadi yang sekian ini lo mesti balikin. Dalam hati saya, gila juga nih orang. Itu force major. Dia nggak peduli, Frankie. Dia kan punya kalkulatornya 27 digit, Dok. Waduh, saya bilang kayak gila bener. Itu waktu pulangnya, mau pulang nih Frankie ya, pulang dari itu. Jadi saya dengan berbagai macam cara ambil bawa barang sepenuhnya, pergi ke bandara. Di bandara tuh penuh orang-orang asing tuh pada mau pulang. Orang udah berhari-hari nunggu beli tiket di situ susah setengah mati, Frankie. Cari-cari, akhirnya udah dapet tiket. Yang pulangnya itu pesawatnya juga banyak sekali. Nunggu. Akhirnya kita nggak sanggup nunggu baris, Frankie. Kan di sana harus di baris. Jadi kita punya koper itu yang baris. Jadi sementara kita jauh, kita berada tiduran, kita liatin koper kita udah gitu. Kalau udah ada yang maju, kita koper kita. Jadi akhirnya ya berangkat pulang. Tapi maksudnya saya ya ngerasain banget deh gitu. Untung saya nggak luka, nggak apa segala macam. Tapi saya merasa beruntung, saya nyiapin makanan, atau saya nyiapin minuman, saya siapin segala macam surat-surat sehingga nggak ada satupun yang hilang. Itulah orang Indonesia, Dok. Tapi soalnya habis begitu apa, Frankie? Saya merasa beruntung. Itu benar-benar saya merasa beruntung karena habis begitu ada beberapa teman yang kehilangan paspor, susah. Kenapa? KBRI-nya tutup, Frankie. KBRI-nya hancur juga. Ya makanya dokter bilang, untuk itulah orang Indonesia. Kondisi begitu dokter bilang masih untung. Oh, iyalah. Oh, jadi ya ini pengalaman ini mudah-mudahan dok ya. Jangan sampai sih sebenarnya saya juga agak ya gimana ya, nggak ngarepin tapi penting buat kita tahu. Gitu, tapi dok, maksudnya saya cuma satu, kita seringkali lengah karena bilang, alah nggak mungkin lah gitu loh. Nggak sih, kalau saya Ya, sih soalnya enggak. kan mereka yang ngomong gitu kan ilmuwan yang memang berdasar hitungan, nggak mungkin dia mau nyebarkan hoax yang bikin orang jadi panik kan, bukan untuk bikin panik tapi membuat kita lebih Nggak, siap ya, gitu loh. makanya saya bilang ini kan tujuannya dokter Jaya ngobrol ini bukan mau bikin panik, karena istilahnya kita harus mesti tahu apa yang kita harus kerjain. Kedua, kita juga harus berpikir positif bahwa ternyata gempa itu terkena tidak ngabisin satu kota habis. Ya. Apalagi Ada jalurnya. ada jalurnya. Tapi satu, Frankie, kalau itu dia bilang ada potensi tsunami, jangan salah lari ya, jangan lari ke pantai, larinya ke puncak, Frankie. Ke selatan. Tergantung ganjil genap, Dok. Hah? Sekarang puncak tuh ganjil genap tuh. Enggak, soalnya gini, Jakarta itu di bawah, Frankie. Ini kan naik ke atas, jadi naik ke arah Bogor sana. Sampai Bogor aja lah, Dok. Kalau sampai puncak repot. Ganjil genap diberlakukan kita nggak bisa naik. Kalau sampai Bogor itu Dan kayaknya itu masih aman. ya jalan kaki lah. Dan satu ya, kalau lagi ada gitu-gitu, kalau ada di gedung ya jangan naik lift lah. Naik tangga. Nah, Iya, iya karena sih. lift nggak akan jalan, Frankie. Bisa di tengah jalan, tiba-tiba di tengah jalan dia mati gitu. Banyak orang yang kemudian terjebak di dalam lift, nggak bisa keluar-keluar karena liftnya. Dan Dia ya nggak sengaja naik lift gitu ya. iya. Makanan nih, Dok ya. Repot juga, Dok. Kalau nggak ada makanan, Dok. Piaraan saya ntar nggak keurus, Dok. Oke, Dok. Jadi istilahnya ini nggak boleh dianggap sepele lah ya, si BMKG tadi ya. Dan tadi saya pikir-pikir ini BMKG nggak salah nih bikin berita kayak gini nih. Tapi setelah saya pikir-pikir lagi, pasti dia punya data. Iya. Punya data, cuman istilahnya tujuan mereka bikin seperti ini berita yang tadi dokter bilang, jangan terlalu nganggap sepele, karena ini kalau nanti kejadian sebenarnya terjadi, kita nggak siap kalau kita Dan sepelein. potensi untuk dianggap sepele besar, Frankie. Karena kenapa Jakarta sudah lama nggak ada gempa besar. Jangan lah, Dok. Enggak, sudah lama, Frankie. Masalahnya daerah lain di daerah Ring of Fire itu udah ini. Dan satu Ring of Fire-nya kita tuh yang di selatan Jawa itu. Selatan Jawa. Jadi artinya di pantai selatan, Frankie. Makanya kemarin kan Pangandaran udah dapet kan. Iya. Beberapa waktu lalu itu di selatan. Tapi di atas itu
Ya itu resiko karena kenapa Jakarta tuh rendah. Jadi kalau di gelombang besar pasti Jakarta kegulung, terutama di daerah Jakarta Utara, Franky. Be careful tuh. Wah, kalau 30 meter mah udahlah. Saya beli pelampung aja, Dok. Nah, itu mungkin bagus, Franky. Iya. Pelampung, Franky. Karena kan 30 meter rumah kita tuh. Enggak, tapi untungnya kalau tsunami itu cepat, Franky. Dia begitu ada menunjukkan gejala awal, misalnya laut tiba-tiba surut, ikan ketinggalan di pantai, itu biasanya masih makan waktu berapa menit atau berapa jam, berapa puluh menit. Biasanya tuh udah ada peringatan dari BMKG. Satu sering-sering dengar radio, atau nonton TV. Kalau ada gitu udah pasti dikasih tahu. Jadi kita masih punya kesempatan untuk kabur cepat. Kalau nggak ada potensi tsunami ya udah berarti aman. Jadi artinya kita nggak usah kabur ke tempat yang tinggi gitu loh. Jangan salah. Dokter kalau kayak gitu mau kabur kemana, Dok? Ke Monas. Wah. Monas itu daerah lapangnya terbuka banyak. Kalau dalam kondisi seperti itu, Dok, kita ke mall. Mall itu lebih dari 30 meter tingginya, Dok. Iya. Monas berapa? Kan Monas kan yang luasnya kan lapangan terbukanya. Ya kan lapangan terbukanya, sedangkan Monasnya sendiri kan kecil. Iya. Berebut ke sana kan repot. Kalau kita ke mall, yang dekat-dekat aja itu lebih dari 30 meter, Dok, tingginya. Terutama kalau yang bisa sampai lantai 4, lantai 5, kita ke parkiran. Kamu pernah gitu ngukur ya? Maksudnya nggak pernah ngukur tuh? Kemarin sih waktu pas nggak sengaja tuh saya lagi ngitung-ngitung tinggi itu mau bawa karpet buat naik ke atas, hitung-hitung ternyata tingginya segini nggak muat, ya jadi kehitung itu tinggi bangunannya. Saya pikir lagi iseng ngitung-ngitung gitu. Oh, ngapain iseng, Dok? Wah, kalau yang iseng mah kita ngitungin, jangan ngitung itu, Dok, ngitung bintang. Gitu. Tapi tadi saya bilang kalau ada tsunami itu dulu gitu kan semakin hilang habis pengen nggak lama itu. Tsunami itu biasanya sebentar. Dan nggak tahu ya, katanya yang disedot itu sedot ke dalam ya, ke bawah ya, ngegulung gitu ya. Iya. Ya makanya beli pelampung lah, Dok. Kalau pelampung kan kita ada pelampung naik ngombul terus gitu kan. Dan tsunami hanya terjadi kalau pusat gempanya ada di laut, Franky. Kalau nggak di laut nggak. Jadi makanya belum tentu ada potensi gempa walaupun gempanya sama. Dan yang jadi masalah adalah yang dibilang megatrust itu di Indonesia itu yang belum kejadian itu. Diperkirakan gempanya itu lebih dari 8, Franky. 8,8 atau berapa. Lebih dari 8 skala Richter itu gede. Di Kobe aja 7,9 itu. Di pusat gempanya. Ya. Ya mudah-mudahan nyampe Jakarta ya 0, lah, Dok. Nggak mungkin. Kemarin yang goyang-goyang kamu itu aja udah sekitar 5 atau 4. Yang mana? Yang kan ada beberapa kali kan Jakarta goyang juga. Artinya gini, saat itu saya langsung masuk ke parkiran di mall. Mobil goyang-goyang begini. Saya bilang sama yang istri saya sama Pamela, istri saya, Pamela nggak ikut satu, berdua dia ikut ya. Itu mobil ada kayak di Ancol aja, mobil goyang, saya bilang tuh. Ternyata saya masuk ke mall itu, SPGW ada lagi lari-lari. Karena saya baru datang, nggak tahu apa yang terjadi. Ternyata tuh gempanya cukup gede. Mallnya tuh barang-barang berantakan. Baru tahu itu gempa. Gitu. Ya kan parkiran paling atas biasanya tuh yang saya parkir. Cuman gini, yang jadi masalah gini kan sekarang banyak lampu-lampu tuh bukan lampu gantung, jadi nggak bergoyang, Franky. Yang ada adalah barang-barang di atas pada goyang. Jadi ya satu hal yang benar juga, di atas tuh jangan taruh barang-barang berat, Franky. Karena itu kalau jatuh ketiban lumayan itu. Keramik jangan taruh di atas. Gitu. Ya jangan loh, Dok. Yang di atas mah, yang taruh di atas satu, Dok. Tuhan. Oke, Dok, ya. Udah, Dok, jangan bikin tambah saya sakit perut nih, Dok, ngedengerin orang gempa-gempa. Cerita menariknya, Dok, dari gempa itu apa? Apaan, Dok? Hah? Tangan dokter ditarik siapa? Ya kan? Mungkin ada yang lagi mau ambil minuman, sini gini. Nah, itu yang menarik, Dok. Oke, Dok, jadi ya kita harapin, tau nggak harapan saya, Dok? Apa? Jangan sampai kejadian. Udah paling gampang itu ngarepin jangan sampai kejadian ada di Jakarta. Ya kan, bener kan, Dok? Tapi jangan lupa, Franky,
di kalangan kedokteran forensik. Indonesia tuh dibilang supermarket bencana, Frankie. Cuman orang Indonesia suka dihubung-hubungkan dengan yang aneh-aneh. Dia bilang inilah pemimpinnya tidak diberkati makanya ada bencana. Lah mana ada, dari zaman dulu juga bencana terus di sini mah. Iya dong. Dan buat forensik itu, yang kan saya bilang negara lain banyak ngiri sama Indonesia. Supermarket bencana jadi tempat belajar yang bagus untuk penanganan bencana, Frankie. Tapi mahasiswanya banyak nggak? Mahasiswanya banyak nggak yang belajar? Banyak, di luar negeri pada datang semua. Contohnya waktu ada bencana, orang dari luar negeri datangnya, dia belajar teori doang, prakteknya di sini gitu. Ntar kita bikin kerjasama, Dok, ya. Saya jadi maklarnya aja, Dok. Kalau mau belajar lewat saya gitu. Oke, ada yang mau ditambahin lagi, Dok? Cukup, Dok, ya. Terima kasih sudah menonton X Undercover. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan ditunggu ya video-video kami selanjutnya. Nah, buat kalian, jika ada pertanyaan untuk Dr. Jaya, boleh banget komen di bawah. See you guys!